Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidirawan, NIM 22021010096. Prodi Manajemen, kelas MJ 701, mata kuliah Manajemen Operasional Internasional. Dosen Ibu Pustika Ayudin Buri, SE, MS, IM. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu penerapan resource based theory dan strategi operasi internasional. Studi kasus Apple PNC. Resource Based Theory atau RBT merupakan pendekatan strategi yang menekankan pentingnya sumber daya internal sebagai dasar untuk mencapai keunggulan kompetitif, berkelanjutan, dan dalam perusahaan. Ini diperkenalkan oleh J. Barney pada tahun 1991. RBT berfokus pada pengelolaan sumber daya yang memiliki karakteristik VLIN, valuable, rare, inimitable, non-substitutable. Operasi internasional melibatkan tantangan terkait regulasi internasional, adaptasi budaya, dan keberagaman preferensi pasar global. Perusahaan perlu memanfaatkan sumber daya yang memiliki untuk mengatasi tantangan ini, menjadi daya saing, dan mengoptimalkan ekspansi internasional. Tantangannya sendiri dalam operasi internasional yaitu globalisasi menciptakan peluang, tetapi juga tantangan besar untuk perusahaan yang ingin berkembang secara internasional. Yang pertama yaitu ada regulasi yang berbeda. Jadi di setiap negara ini memiliki peraturan yang harus dipatuhi, dan setiap aturan terkait data pribadi atau GDPR di Uni Eropa atau standar produk yang bervariasi. Kedua, ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan budaya lokal. Ini juga memahami preferensi konsumen di pasar global yang beragam. Ketiga, persaingan global yang ketat. Tentu saja di perusahaan harus bersaing dengan kompetitor yang sudah beroperasi lama di pasar internasional, yang menuntut inovasi dan strategi yang unggul. Oleh karena itu, perusahaan harus memanfaatkan sumber daya unik untuk mendukung kebutuhan strategi dalam menghadapi tantangan ini. Konsep utama valuable atau bernilai. Jadi sumber daya yang berharga akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, seperti teknologi canggih atau akses ke pasar baru. Rare yaitu langka, sumber daya yang tidak memiliki oleh banyak bersaing di pasar, seperti hak paten, keahlian khusus, atau kemitraan strategi. Unimitable atau sulit ditiru, jadi sumber daya yang sulit atau hampir tidak mungkin ditiru oleh pesaing, misalnya kekuatan budaya perusahaan atau hubungan pelanggan yang kuat. 4. Non-substitutable, yaitu tidak dapat digantikan. Contohnya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh alternatif lainnya yang setara, seperti teknologi eksklusif atau model bisnis unik yang tidak dapat disalin oleh pesaing. RBT dan keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif ini berkelanjutan. Jadi di perusahaan yang berhasil mengolah sumber daya FRIN akan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan karena pesaing kesulitan untuk meniru sumber daya tersebut. Terus kapabilitas inti. Jadi di perusahaan harus dapat mengenali dan memanfaatkan kapabilitas inti yang menjadi kekuatan unik perusahaan. Misalnya kemampuan inovasi, manajemen merek, atau operasi yang sangat efisien.
Contoh, perusahaan yang memiliki teknologi inovatif dapat mendominasi pasar karena produk mereka memiliki kualitas lebih baik dibandingkan pesaing, serta menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Studi kasus Apple Inc. adalah contoh perusahaan yang telah berhasil mengelola dan memanfaatkan sumber daya uniknya untuk menjadi pemimpin global dalam industri teknologi. Inovasi produk. Apple selalu memimpin dalam hal desain dan teknologi produk seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Ekosistem merek. Apple telah membangun merek premium yang menciptakan loyalitas tinggi di kalangan pelanggan. Untuk rantai pasok global, Apple juga memiliki sistem rantai pasok yang efisien dan pemasok utama di negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang mendukung produksi dalam jumlah besar dengan kualitas tinggi. Kebutuhan strategi berdasarkan RPT, pemilihan pasar. Nah, Apple ini juga memiliki untuk memasuki pasar dengan daya beli tinggi seperti Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur yang memaksimalkan potensi keuntungan dari produk premium mereka. Metode masuk pasar. Apple menggunakan berbagai metode untuk masuk pasar internasional seperti membuka Apple Store eksklusif, penjualan online, serta kemitraan dengan operator telekomunikasi lokal untuk distribusi lebih luas. Strategi operasional. Apple juga memerlukan strategi standarisasi di mana mereka menawarkan produk yang serupa di berbagai negara dengan sedikit adaptasi sesuai dengan regulasi lokal. Ini membantu menjadi efisiensi operasional dan penurunan biaya produksi. Sumber daya dan kapabilitas Apple. Hak kekayaan intelektual (HKI). Apple memiliki ribuan paten dan desain eksklusif yang melindungi teknologi inovasi mereka dari pesaing. Rantai pasok global, kemitraan dengan pasok utama seperti Foxconn memungkinkan Apple mengelola biaya produksi dan mempercepat waktu pemasaran. Inovasi desain juga minimalis dan estetika. Apple telah menjadi ikon di seluruh dunia, membantu mereka menciptakan citra merek yang eksklusif dan mengurangi potensi pesaing dari produk serupa. Keunggulan operasi internasional. Tentu saja pada produk Apple mempunyai keunggulan produk premium. Apple memasarkan produk-produk kualitas tinggi dan harga premium yang memungkinkan mereka memperoleh margin keuntungan yang besar. Loyalitas pelanggan yang kuat. Apple memiliki basis pelanggan yang sangat loyal karena kualitas produk dan pengalaman pengguna yang konsisten. Pemimpin inovasi. Apple terus menjadi pemimpin inovasi dalam dunia teknologi, mengembangkan produk-produk baru atau fitur unggul yang menetapkan standar industri. Tentang tantangan dalam operasi internasional, tentu saja regulasi Apple harus memenuhi peraturan ketat terkait privasi dan perlindungan data, terutama di Uni Eropa dan dengan regulasi seperti GDPR. Ketergantungan pada pemasok. Jadi ketergantungan Apple pada pemasok dari negara-negara tertentu menimbulkan risiko, terutama dengan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Persaingan global. Apple juga harus menghadapi persaingan ketat dari perusahaan seperti Samsung dan Huawei yang terus mengembangkan produk baru dengan harga lebih terjangkau. Simpulannya, jadi penerapan RPT oleh Apple menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya yang memenuhi kriteria FRIM seperti teknologi inovasi, kekuatan merek, dan rantai pasok global memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan di pasar internasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, Apple dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri teknologi global.
Rekomendasi strategi diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi risiko geopolitik. Apple perlu memperluas jaringan pemasok di lebih banyak negara dan mengurangi ketergantungan pada satu negara atau pemasok tertentu. Nah, peningkatan inovasi lokal. Investasi dalam riset dan mengembangkan lokal dapat membantu Apple memahami kebutuhan spesifik pasar dan menciptakan produk yang lebih sesuai dengan permintaan lokal. Pemanfaatan teknologi AI. Nah, jadi sekarang maraknya teknologi AI, integrasi AI dalam operasional dan pengalaman pelanggan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Jadi, implikasi praktis. Manajer operasi internasional perlu memprioritaskan sumber daya yang memenuhi kriteria FRIN untuk memperkuat keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan global yang selalu berubah. Pengelolaan sumber daya harus fleksibel dan adaptasi, memastikan bahwa perusahaan mampu beradaptasi dengan regulasi yang baru, perubahan pasar, serta teknologi yang terus berkembang. Inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.